Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga panik menyaksikan penggerbekan narkoba oleh polisi. Seorang pemuda hilang di aliran Sungai Bilah, Kabupaten Labuhan Batu. Barang selundupan berupa pakaian bekas dan rokok senilai 8 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai. Ditanya soal kans Gibran jadi cawapres, Wali Kota Medan buka suara tetap jadi jurkam Ganjar Mahfud. Kita ke informasi pertama, seorang pemuda hilang di aliran Sungai Bilah, Kabupaten Labuhan Batu. Korban hanyut setelah melompat ke sungai karena diduga panik menyaksikan penggerbekan narkoba oleh polisi di sekitar lokasi kejadian. Warga di bantaran Sungai Bilah, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu dihebohkan dengan hilangnya Dio Wardana Hutapea, 21 tahun. Pemuda warga Paindoan, Rantau Prapat hanyut di aliran Sungai Bilah. Korban terjun ke sungai karena diduga panik menyaksikan warga sekitarnya berlarian menghindari penggerbekan. Korban berada di sekitar sungai, nongkrong dengan sejumlah temannya. Awalnya ya penggerebekan katanya tiba-tiba sampai ke sungai ya itu aja. Orang namanya telepon. Oh, di telepon. Bapak dikabari lah. Oh. Dan pas tadi di Tembaru, Semundol sana. Setahu Bapak, korban ini pandai berenang? Dia kan besar-besar di sini, kurasa kamu tidak berenang. Dia perempuan semua pandai berenang. Dia 2 perempuan bisa berenang. Orang tua korban baru mengetahui putranya menghilang setelah dihubungi oleh beberapa teman korban. Warga dan keluarga korban dilanda keresahan menunggu hasil pencarian. Kita coba untuk mencari warga masyarakat yang diinformasikan telah hanyut pada jam lebih kurang jam 3 tadi. Informasi awal yang didapat pihak BPBD gimana kronologisnya? Informasi awal bahwasanya warga masyarakat ini masuk ke sungai dan tiba-tiba hilang. Ada berapa orang? Maksudnya ada beberapa orang. Nah, yang korban berapa orang? Korbannya yang kita tahu cuma 1 orang. BPBD Labuhan Batu bersama polisi dan TNI telah membentuk tim pencarian korban. 2 perahu karet milik BPBD dibantu perahu milik warga melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai menyusuri keberadaan korban. Terkait hilangnya korban dan penggerbekan narkoba di lokasi kejadian, Polres Labuhan Batu masih bungkam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Berita selanjutnya, baru 4 bulan menghirup udara bebas dari lembaga pemasyarakatan. Seorang pria harus kembali mendekam di tahanan Polres Tanjung Balai karena menjadi pengedar narkoba di kalangan penghuni indekos dan pekerja. Tersangka Akas alias Birong, 46 tahun ditangkap di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai beberapa hari lalu. Saat penangkapan, tersangka berupaya berkelit dengan membuang beberapa paket sabu-sabu siap edar. Barang haram ini didapatkan dari seorang bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka menjadi pengedar sabu-sabu dalam 3 bulan terakhir, dengan sasaran penjualan para pekerja dan penghuni indekos di Kota Tanjung Balai. Sebelumnya, tersangka merupakan warga binaan Lapas Tanjung Balai dengan kasus narkoba dan baru bebas pada bulan Juni lalu. Bahwa ada seorang laki-laki menjual sabu di rumah kos. Hasil lidik itu langsung kita tindak lanjuti dan tersangka yang kita curigai langsung kita amankan. Baru keluar dari lembaga pemasyarakatan bulan Juni tahun ini. Barang bukti yang diamankan berapa komandan? Sabu-sabu seberat 3 gram kurang lebih. Polisi menyita barang bukti 3 gram sabu-sabu serta uang tunai jutaan rupiah. Barang bukti yang ditemukan didapat dari seorang bandar sabu-sabu yang berhasil kabur saat penggerbekan.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dianiaya oleh 2 preman saat sedang mengatur lalu lintas jalan. Pelaku berjumlah 2 orang membawa obeng dan sempat mengayukan kepada korban hingga jatuh tersungkur. Seorang petugas Dinas Perhubungan yang tengah bertugas mengatur lalu lintas dianiaya 2 preman. Kejadian ini terjadi pada 18 Oktober lalu di ruas Jalan Merak Raja Wali, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. 2 orang pelaku berboncengan mengendarai motor. Korban ditendang hingga terjungkal dan diancam akan ditikam menggunakan obeng. Setelah korban tersungkur, kedua pelaku tancap gas meninggalkan korban. Korban penganiayaan Agung Prabowo mengalami luka pada telapak tangan, wajah, dan pinggang. Kedua pelaku mendatangi korban setelah terjadi cekcok antara kedua pelaku dengan korban serta seorang rekannya. Posisi dia naik kereta, masih di sepeda motor sama kawannya itu. Saya di sampingnya, dia pakai tas depan. Musuh campur, itu dibuatkannya. Senjata tajam lah tadi lah. Macam bayonet itu dibuatkan karena pisau saya lari. Saya aman lah tadi bilang kan, ada aman, nyari lupa dikejar dia. Berarti abang yang terduduk di Jalan Raja Wali itu udah mau diserang bang? Itu gimana bang? Dia ngejar bang, dan ngejar, saya terjatuh kan sepatu besar. Entah terjatuh sandung, saya terjatuh, HP saya juga terjatuh. Polrestabes Medan menyatakan telah menangkap kedua preman yang menganiaya korban. Hasil pemeriksaan bahwa memang benar sehari sebelumnya pelaku dan korban pernah ada cekcok mulut sehingga mengakibatkan pelaku ini dendam ke korban. Sehingga pada saat tadi pagi sempat berpapasan dan langsung dilakukan penganiayaan terhadap korban. Kedua preman itu menganiaya korban karena dendam pribadi. Kedua pelaku telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan di Polrestabes Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Bea Cukai Teluk Dibung Kota Tanjung Balai memusnahkan barang ilegal hasil sitaan senilai 8 miliar rupiah. Terdiri dari 800 lebih balpres pakaian bekas dan sepatu, 4 juta lebih batang rokok ilegal, rokok elektrik, produk kosmetik, dan makanan yang diseludupkan ke pasaran Indonesia. Pemusnahan seluruh barang sitaan ini dilakukan dengan cara dibakar di gudang penyimpanan barang bukti Bea Cukai Tanjung Balai Asahan. Barang bukti sitaan ini merupakan hasil penindakan periode bulan Mei 2021 hingga Juni 2023. Barang sitaan ini diperoleh melalui hasil patroli Bea Cukai di perairan, penindakan di darat, serta hasil patroli gabungan bersama TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, serta pemerintah daerah. Barang yang dimusnahkan sebagian besar merupakan balpres pakaian bekas dan sepatu, berjumlah lebih dari 800 balpres. Selain itu, terdapat 4 juta batang rokok dan rokok elektrik ilegal, kosmetik, obat-obatan, serta makanan luar negeri yang diperdagangkan di tanah air tanpa melalui prosedur kepabean. Seluruh tangkapan ini berasal dari negeri jiran Malaysia dengan nilai total 8 miliar rupiah, sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 4,6 miliar rupiah. Nilai total barang 8 miliar, sedangkan potensi kerugian negara 4,6 miliar. Demikian. Barang apa Pak? Ini kan hasil penindakan periode dari kapan Pak? Iya, itu periode Mei 2021 sampai dengan Juni 2023. Barang yang dimusnahkan apa aja Pak? Barangnya ada balpres tekstil, balpres sepatu, rokok, makanan dan minuman, dan obat-obatan. Ini Pak sitaan dari mana Pak? Dari penumpang kapal atau penindakan? Ya, campuran. Razia Pak? Campuran Pak. Ada sebagian dari penindakan di laut, ada sebagian di darat. Pemusnahan ini diharapkan memberi efek jera kepada para pelaku. Selain itu, efek dari penyeludupan ilegal pakaian bekas ini dapat mengganggu perindustrian tekstil dalam negeri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Pasca mediasi gagal, sidang mantan wali kota Siantar R.E. Siahaan versus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali digelar di Pengadilan Negeri Siantar dengan agenda persidangan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum penggugat. Mantan wali kota Pematang Siantar, Robert Edison Siahaan, diduga menjadi korban ketidakadilan
pasca dijerat kasus korupsi oleh KPK beberapa tahun silam. Pasalnya, rumah warisan R.E. Siahaan turut disita oleh KPK tanpa dasar hukum yang jelas. Setelah selesai menjalani hukuman penjara, R.E. Siahaan kembali merebut rumah yang didapatnya dari warisan tersebut dengan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Siantar. Di awal persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar memberikan kesempatan kepada penggugat R.E. Siahaan dan tergugat KPK untuk melakukan mediasi. Namun karena tidak menemui kesepakatan, sidang perkara kembali digelar Rabu 18 Oktober lalu dengan agenda persidangan pembacaan gugatan yang dibacakan langsung oleh kuasa hukum penggugat Daulat Sihombing. Sidang pembacaan gugatan dihadiri R.E. Siahaan didampingi istrinya. Sementara dari pihak tergugat hanya dihadiri tergugat 2 KPK NL Pematang Siantar dan tergugat 3 BPN. Sedangkan tergugat 1 KPK dan tergugat 4 pemenang lelang tidak hadir. Kuasa hukum penggugat menyampaikan tanah seluas 702 meter persegi yang kini menjadi 4 ruko terletak di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar perlu dikembalikan. Lahan dan rumah tersebut adalah hak warisan istri R.E. Siahaan, bukan hasil tindak pidana korupsi. Tindakan para tergugat untuk merampas itu tidak ada alasan secara hukum karena hukuman pokok maupun hukuman tambahan pada RE sebanyak 12 tahun penjara telah dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, barang sitaan ini bukanlah termasuk kepada barang sitaan korupsi, yang dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan, dan juga bukan merupakan objek dalam putusan pengadilan. Sidang gugatan mantan wali kota Siantar R.E. Siahaan dengan tergugat KPK akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban dari tergugat. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar.